Selamat pagi anak mom semua, terkhusus untuk kelas 11 OTKP. Kita kembali ke mata pelajaran kita, OTK Kepegawaian, masih dibawakan oleh Mem Trilolenika Brukaro. Hari ini kita masuk ke bab 4 mengenai prosedur pengadaan pegawai. Silakan dibuka buku paketnya halaman 62. Apa itu prosedur pengadaan pegawai? Di sini sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang harus kita ketahui, yaitu menerapkan prosedur pengadaan pegawai dan melakukan pengadaan pegawai. Jadi, sebelum mempelajari materi ini, kita harus mengetahui pengetahuan dasar mengenai pengadaan pegawai, baik dari buku lainnya ataupun dari saya. Dan kemudian kita harus mengetahui cara atau proses pengumpulan calon pemegang posisi atau jabatan sesuai dengan perencanaan yang bab sebelumnya kita pelajari, agar posisi yang ditempatinya sesuai dengan yang direncanakan. Jadi sebelum kita menempatkan seseorang harus direncanakan dulu seperti di bab yang lalu. Ketika sudah didapat orangnya, baru kita letakkan atau kita adakan pegawainya dan diletakkan di posisi yang benar agar pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi yang dibutuhkan. Jadi pengadaan saja juga tidak asal-asal di suatu perusahaan. Yang pertama, prinsip pengadaan pegawai. Prosedur pengadaan pegawai dilakukan untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja yang tepat sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan mendapatkan tenaga kerja yang andal, maka tujuan organisasi dapat tercapai. Jadi, kalian harus paham dulu mengenai definisi pengadaan pegawai. Berikut ini pengertian pengadaan pegawai menurut beberapa ahli. Silakan dibuka bukunya halaman 63. Menurut ahli yang pertama, Hasibuan, pengadaan pegawai merupakan suatu langkah penarikan, seleksi, penempatan karyawan untuk menjalankan suatu tugas sesuai dengan deskripsi kerjanya. Apabila karyawan yang didapatkan memiliki kompetensi yang bagus, maka akan memperlancar untuk mewujudkan tujuan organisasi. Kemudian ada yang kedua dari Profesor Siagian. Pengadaan pegawai diartikan sebagai bentuk usaha yang sistematis untuk memperoleh calon tenaga kerja yang sesuai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan. Apabila ada kinerja yang sudah memenuhi syarat yang diperlukan, maka calon tenaga kerja dapat dipekerjakan sebagai pegawai. Lalu yang ketiga ada dari Sidarmawati atau Sidarmayanti. Pengadaan pegawai merupakan suatu proses penarikan, seleksi, dan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi agar dapat mencapai tujuan. Oke, itu 3 ahli yang memberikan pendapat mengenai pengadaan pegawai. Kemudian kita lanjut ke tahapan pengadaan pegawai. Jadi, suatu perusahaan atau instansi selalu berusaha untuk mendapatkan karyawan atau pegawai yang berkompetensi dan kualitas yang bagus. Pegawai tersebut haruslah berhasil guna, berdaya guna, dan andal. Tahapan pengadaan pegawai atau karyawan dalam suatu instansi atau perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang A, kita belajar mengenai analisis jabatan. Apa itu analisis jabatan atau job analysis? Dapat diartikan sebagai suatu analisis terhadap pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan oleh seorang pegawai. Jadi kita cari dulu apa-apa saja pekerjaan yang akan dilakukannya. Selain itu, analisis kerja juga harus menguraikan cara mengerjakan dan alasan harus dilaksanakan. Analisis jabatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan job description, job specification, job evaluation, dan harus dilakukan oleh seorang karyawan atau karyawati. Analisis juga merupakan informasi tentang jabatan itu sendiri, syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menduduki jabatan tertentu. Analisis jabatan dapat pula digunakan untuk menentukan hal sebagai berikut. Yang pertama,
perekrutan dan seleksi pegawai atau karyawan. Yang kedua, penempatan karyawan. Dan yang ketiga, kompetensi gaji yang akan diberikan pada karyawan. Yang keempat, evaluasi jabatan. Yang kelima, penilaian prestasi kerja karyawan. Yang keenam, training atau pelatihan. Yang ketujuh, promosi dan pemindahan karyawan. Dan yang kedelapan, penyederhanaan kerja. Jadi, yang berikutnya kita akan belajar mengenai rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Adalah suatu proses usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada di suatu perusahaan atau instansi, baik yang swasta ataupun pemerintah. Kemudian kita belajar mengenai seleksi. Seleksi ada pemilihan untuk mendapatkan orang-orang terbaik yang tepat pada tempatnya. Seleksi merupakan tahapan yang sangat penting yang harus dilakukan perusahaan agar mendapatkan karyawan yang berkualitas, sehingga perkembangan, pembinaan, dan pengaturan karyawan menjadi lebih baik dan lebih efektif ya. Yang ketiga, perencanaan pegawai atau tenaga kerja. Perencanaan pegawai atau tenaga kerja tergantung pada kompleksitas dari struktur organisasi, rencana ekspansi, dan tingkat keluar masuknya karyawan. Perencanaan pegawai atau tenaga kerja disesuaikan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan atau diperlukan di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi ada macam-macam pengadaan pegawai. Berikut model-model pengadaan pegawai sesuai dengan instansi. Ini sesuai instansinya ya yang diperlukan. Yang pertama, pengadaan internal. Pengadaan internal dilakukan dengan mutasi atau perpindahan atau transfer, baik yang secara horizontal maupun vertikal. Sudah kita pelajari pengertiannya, mutasi vertikal dan horizontal, untuk mengisi jabatan yang kosong. Kelebihan dan kelemahannya yang internal ini. Kelebihan sistem pengadaan internal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu karyawannya telah berpengalaman, ya jelas. Yang kedua, orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi. Dan yang ketiga, perilaku karyawan telah diketahui, nama juga karyawan yang lama. Kelemahannya, kewibawaan pejabat yang dipromosikan relatif kurang. Kedua, promosinya sering didasarkan atas nepotisme korupsi ya. Yang ketiga, masalah pengisian lowongan tidak terselesaikan karena mutasi akan menimbulkan lowongan yang kosong kembali. Dan yang keempat, pelaksana sistem kerja hanya tetap begitu saja. Kemudian pengadaan eksternal. Kalau ada internal berarti eksternal. Berarti eksternal itu pengadaan karyawan kerja untuk mengisi lowongan jabatan yang kosong dengan menarik orang di luar organisasi. Tadi di dalam, sekarang di luar. Jadi meliputi sebagai berikut. Biasanya terjadi di lembaga pendidikan, dinas tenaga kerja, atau pasar tenaga kerja secara umum. Hal-hal yang perlu direncanakan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pegawai. Yang pertama itu dasar, sistem, metode, dan tingkat-tingkat seleksi yang akan dilakukan. Yang kedua, penentuan jumlah dan kualitas SDM yang akan diperlukan. Dan yang ketiga, sumbernya, dari mana calon karyawan dan cara penarikannya karyawan tersebut. Oke, kemudian ada langkah atau strategis pelaksanaan, yaitu langkah-langkahnya terbagi atas berbagai macam. Yang pertama itu pertimbangan, penggunaan masalah, affirmative action. Yang kedua, pemakaian tenaga kerja baru atau membeli tenaga profesional yang sudah matang dari luar. Yang ketiga, strategi pembiayaan untuk pengadaan dan seleksi pegawai baru. Kemudian, analisis jabatan juga merupakan informasi tentang jabatan itu sendiri dan syarat yang diperlukan untuk menduduki jabatan tertentu. Analisis jabatan dapat pula digunakan untuk menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, perekrutan dan seleksi karyawan. Yang kedua, penempatan karyawan. Dan yang ketiga, kompetensi gaji untuk karyawan tersebut.
Yang keempat, evaluasi jabatan. Yang kelima, penilaian prestasi kinerja karyawan. Dan yang keenam, pelatihan atau training. Dan 7, promosi dan pemindahan karyawan. Dan yang terakhir, penyederhanaan karyawan. Oke, materi kita sampai di sini. Tugas kita hari ini silakan dijawab soal yang sudah tulis ini sesuai dengan video yang sebelumnya, atau di buku juga ada ya nak ya. Silakan dibuka bukunya, kemudian dijawab dasar buku, hasilnya dikirim seperti biasa ke mail. Oke, materi kita hari ini sampai di sini, sampai jumpa minggu depan.